Ya, halo selamat malam teman-teman Sobat Ajaib dimanapun Anda berada. Kembali lagi di IG Live ya pada malam hari ini 25 Oktober 2022. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya belajar mengenai investasi pada malam hari ini ya teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat bahwa indeks harga saham gabungan sempat bergerak di zona hijau ya, tetapi akhirnya tutup di zona merah nih teman-teman ya. Ini melanjutkan sebetulnya reversal daripada penguatan yang terjadi selama 6 hari berturut-turut ya, kemudian IHSG memerah gitu ya. Kalau kita lihat 2 pekan yang lalu IHSG juga merahnya cukup dalam sebetulnya ya teman-teman ya. Pada malam hari ini kita akan belajar nih teman-teman mengenai investasi ya. Temanya adalah tips menentukan instrumen investasi yang tepat bagi investor khususnya pemula nih ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui pasar modal ini cukup luas teman-teman ya. Tidak hanya saham tapi ada juga obligasi, kemudian ada pasar uang ya. Nanti saya tidak sendiri teman-teman, akan ditemani oleh Mas Kautsar Risalat Pratama ya, atau Mas Tama kita panggil ya. Beliau merupakan Associate Director Fintech Distribution dari Danareksa Investment Management atau DIM ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, dalam berinvestasi ini yang perlu kita perhatikan tuh ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah mind ya, seberapa paham kita mengenai instrumen investasi, kemudian cara menganalisisnya, terus instrumen investasi itu apa aja, resikonya, keuntungannya. Kemudian yang kedua adalah metode ya teman-teman ya. Metodenya kira-kira seperti apa ya? Apakah dicicil, apakah langsung sekaligus nih. Kemudian terakhir adalah metode dan money ya teman-teman ya. Tentu saja kita harus tetap ya tetap mencari active income selagi masih muda ya teman-teman ya. Kemudian kita juga harus menyisihkan uang yang kita dapat ya, jangan kita habiskan, masih ada hari esok ya. Kemudian jangan pernah memakai investasi itu dari uang pinjaman ya teman-teman ya, karena pinjaman itu pasti dikembalikan, sedangkan investasi itu tergantung kondisi pasar, biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita undang ya teman-teman ya. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Sepertinya masih belum bergabung ya Mas Tama ya teman-teman ya. Ya, ini kita sudah memasuki kuartal keempat ya teman-teman ya. Nah, kita harus mereview nih kira-kira portofolio kita seperti apa gitu ya. Apakah portofolio yang kita kelola sendiri itu ya kira-kira cukup lumayan hasilnya, misalnya menghasilkan return 2 kali atau bahkan lebih dari misalnya sekedar bunga deposito gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam berinvestasi teman-teman ya, yang saya sebutkan tadi ya, mind ya, mengenai tentang analisis portofolionya ya, ini memang susah-susah gampang gitu ya teman-teman ya. Kemudian metode ya, metodenya apakah mau jangka pendek atau jangka panjang ya. Kemudian uang kita seberapa banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dijawab dengan reksadana sebetulnya teman-teman ya. Pertama, masalah tentang analisis portofolionya ya. Ini sudah ada yang namanya fund manager yang tugasnya adalah mengelola. Kemudian metode ya atau metode. Nah, metodenya ini adalah biasanya untuk investasi itu biasanya untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Dan sebaiknya memang dicicil gitu ya, untuk jangka panjang dan dicicil. Biasanya itu hasilnya akan lumayan seiring dengan kenaikan IHSG gitu ya. Dan kemudian money ya, dengan kita berdisiplin menyisihkan uang, menabung, berinvestasi ya teman-teman ya, maka nggak kerasa itu jumlahnya akan menjadi lebih besar ya, dan bisa kita nikmati nanti untuk menunjang kehidupan kita. Jadi kita dalam menjalani hidup ini lebih pede ya teman-teman ya, karena untuk kebutuhan di masa depan itu kita sudah siapkan dari awal gitu ya. Nah, jangan lupa siapkan keranjangnya dulu sebelum kita memetik buah supaya nggak aur-auran ya teman-teman ya. Baik, oke ya teman-teman ya. Coba kita lihat ya apakah Danareksa Investment sudah bisa bergabung ya teman-teman ya. Oke, mengenai Danareksa Investment ya teman-teman ya. Nah, DIM ini merupakan reksadana pertama di Indonesia ya teman-teman ya. Kira-kira lahir tahun 95-96 ya, sejalan dengan Undang-Undang Pasar Modal.
pasar modal itu ada undang-undangnya ya teman-teman ya, jadi kita aman mau beli investasi saham maupun reksadana. Oh iya teman-teman ya, ini saya tidak lupa ya teman-teman ya, kalau teman-teman beli reksadana di Ajaib minimal 2 juta ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa mendapatkan eh, reksadana pasar uang senilai 100.000 ya teman-teman ya. Ini periodenya untuk bulan Oktober ya, tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman ya. Kodenya adalah Invest Day Op. Jadi sebelum membeli reksadana di Ajaib itu ada ini ya teman-teman ya, ada kode promo. Nah pakai yang ini nih, saya tulis ya teman-teman ya. Ya, oke saya pin dulu ya. Nah, kodenya ini invest DOC ya, pakai investnya pakai T, T kemudian DOC gitu ya teman-teman ya. Nah ini bonus senilai 100.000 ini dalam bentuk unit produk reksadana dana reksa seruni pasar uang ya teman-teman ya. Ya ini lumayan, investasi belum apa-apa sudah dikasih 100.000, minimal 2 juta ya teman-teman ya. Ini periodenya dari 26 Oktober sampai 31 Oktober ya. Nah di periode tanggal 26 hingga 31 Oktober ini Ajaib dalam rangka bulan inklusi keuangan ini juga membuka booth ya teman-teman ya di Central Park mulai tanggal 26 hingga 31 Oktober. Silakan kalau mau ke sana ngobrol-ngobrol ya. Oke, teman-teman sepertinya sudah bisa bergabung nih Mas Tama ya. Langsung aja deh kita. Halo, selamat malam Mas Tama. Halo Mas Hai, Tama, apa kabarnya nih? baik, baik, baik. Gimana Mas Yazid, apa kabar? Oke, nah ini teman-teman ya, ini Mas Tama, beliau merupakan Associate Director Fintech Distribution dan Reksa Investment Management ya. Oke, Hai. Mas Tama, mungkin kita kenalan dulu. Banyak teman-teman yang belum tahu nih ya, Mas Tama ini sosok seperti apa gitu ya. Silakan Mas. Oke, oke, oke. Thank you sebelumnya dari Mas Yazid juga berserta tim Ajaib yang udah undang kami dari Dana Reksa Investment Management untuk malam ini ya kita ibarat kalau saya bisa bilang sih sharing lah ya, bukan apa bagi-bagi apa sharing ya entah saya lebih tahu atau mungkin juga rekan-rekan lebih tahu yang apa terkait market jadi kita di sini banyak sharing. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit memperkenalkan diri saya juga. Dulu saya sudah lama berkecimpung di capital market ya. Dulu saya bekerja di sekuritas pasar modal juga. Terus saya juga setelah dari sekuritas saya juga pelalang buana ke fintech. Sebelum akhirnya saya terjun ke dana reksa investment. Dan saya juga kebetulan baru banget join di DIM ini baru sekitar 6 jalan 7 bulan lah Mas gitu. Saya join di DIM Oke, ini. tapi pengalamannya sepertinya sudah banyak nih Mas Tama ya di dunia pasar Iya modal. saya Langsung aja Mas. udah cukup lama sih di sekuritas gitu Mas. Oke. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Mas Tama ya. Nah, Ya. Mas Tama, teman-teman juga pengen ya katanya ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita pengen tahu Mas, bagaimana sih pandangan atau view dari Mas Tama atau dari DIM gitu ya mengenai kondisi market saat ini gitu ya. Katanya kan isunya global ini lagi kurang tidak menentu gitu ya. Apakah arahnya akan kembali recovery ataukah mau ada resesi dan lain-lain ya. Mohon penjelasannya Mas Tama. Yes, kemarin saya juga sempat ngobrol terkait market lah ya. Kemarin juga sempat ngobrol dengan fund manager kami ya bahwa gimana sih sebenarnya pandangan DIM ke depan terhadap khususnya di 2022 ini lah ya. Jadi maksudnya kita udah akhir tahun dan akhir nanti akan menjelang 2023. Jadi kami sih dari DIM stay tetap bahwa equity tetap menarik Mas dalam tanda kutip. Memang kalau kita bisa lihat sampai dengan Oktober pertengahan kemarin sekitar tanggal 14-an itu kita tarik data bahwa inbound money flow masuk ke pasar modal khususnya saham itu cukup tinggi ya, sudah sampai net itu sekitar 79 triliun. Itu berbanding terbalik dengan bonds yang memang sudah net sell hampir sekitar 142 triliun di periode yang sama. Jadi kita melihat bahwa beberapa aset-aset yang memang khususnya di equity ya mungkin kalau kita bisa bilang di sini yang reksadana equity yang masih menarik yang bisa memang para apa ya teman-teman bisa pilih gitu loh untuk menjadi salah satu pilihan
atau investasi yang ingin dipegang sih, seperti itu sih Mas. Iya, jadi equity masih tetap menarik nih. Berarti ada harapan nih bahwa sektor real kita, pertumbuhan ekonomi kita juga masih baik ke depannya gitu ya. Betul, Kita juga menjadi salah satu dari banyak negara yang jauh-jauh deh dari resesi ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. betul, sesuai Mas, dengan anggapan dari Bu Sri Mulyani kemarin ya, bahwa secara neraca perdagangan kita masih cukup menarik sih ya bagi para investor terutama. ya, betul ya. Ini masih sangat menarik dari neraca perdagangan, kemudian kita surplus terus tuh, kemudian dari konsumsi juga ya. Konsumsi tampaknya eh, lawan utamanya tuh COVID gitu ya, bukan Ya, ekonomi global gitu ya. Kemudian dari investasi juga barusan FDI, Foreign Direct Investment itu juga kita datanya sangat bagus ya, kenaikannya tuh 60% lebih gitu. Mas, kalau lebih spesifik kondisi ekonomi dalam negeri kita nih, apakah masih baik gitu ya? Apakah saat ini time to invest gitu ya di reksadana ya, baik saham maupun campuran maupun reksadana open end yang lainnya gitu? Apakah ini waktu yang tepat gitu ya, Mas? ya, kalau dibilang waktu yang tepat, menurut saya kan ini balik lagi ya kan sesuai dengan preferensi bagaimana orang berinvest ya kan. Tapi kalau saya bisa sedikit menggambarkan bahwa keadaan ekonomi kita ya sesuai dengan report kemarin bahwa GDP di kuartal kita kemarin cukup bagus ya. Kita hit di 5,44%, itu better than our consensus itu di 5,17 gitu kan. Terus juga bahwa kita bisa bilang kalau misalnya saya bisa menggambarkan bahwa dari fund manager kami ngomong saat ini tuh Indonesia posisinya itu masih di kalau saya bisa bilang itu adalah di early atau mulai baru masuk ke dalam step atau namanya growth business cycle lah kalau saya bisa bilang. Berbeda dengan beberapa negara lainnya seperti contoh China yang udah masuk di recession, atau misalnya kita lihat sedikit kayak Eropa atau Amerika yang udah mulai dimasuk ke late business cycle. Nah, dengan keadaan yang Indonesia yang masih masih di early atau mulai masuk ke mulai mid, itu potensi kita sangat besar. Kita bisa lihat dari kalau kita lihat seperti ada keuntungan lah dengan adanya kemarin yang perang antara Rusia dan Ukraina ya kan, ekspor kita untuk tambang kita juga semakin meningkat. Oleh karena itu surplus ekonomi kita juga semakin tinggi dengan ada hal seperti itu. Jadi sebenarnya negara kita itu dalam keadaan yang sangat baik lah kalau kita bisa bilang. Oleh karena itu memang dari hal itu banyak banget investor yang masih ingin masuk ke Indonesia. Jadi apakah kita saat invest ya saatnya, jangan sampai momentum ini terlewatkan lah gitu loh. Dengan salah satunya juga kita juga punya nikel yang sangat bagus ya Mas ya, dengan adanya berkembangnya EV sekarang, electric vehicle, sehingga membuat para investor banyak banget masuk ke Indo. Jadi saatnya sih kalau menurut saya Indonesia udah strong banget nih secara ekonomi, dan menurut saya sih emang saat yang tepat sih untuk kita mulai berinvestasi bagi yang mau mulai atau mau ingin memasukkan dananya di equity sih gitu sih Mas. Iya, saya juga setuju ya Mas ya, bahwa Indonesia ini masih bisa berkembang gitu ya. Karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Di saat negara lain tuh butuh sumber daya Indonesia, justru kita diuntungkan ya dengan harga-harga komoditi yang harganya super tinggi itu untuk Iya, menggerakkan perekonomian di dalam negeri kita gitu ya. iya. Nah, Mas, kalau untuk investor pemula nih, pengen tanya nih, cara menentukan instrumen investasi yang tepat itu seperti apa ya, sesuai dengan resiko-resikonya gitu ya. Kan seperti kita Ini ketahui, sebenarnya high risk, high return ya, low risk, low iya. return gitu ya. Ada beberapa instrumen ya. Iya, kalau menurut saya sih kalau misalnya eh gini, kalau misalnya kita mau ngomongin investasi yang baik dan baik buat diri kita terutama, menurut saya sih ada 5 hal yang harus kita eh, kita awasi lah dalam tanda kutip. Pertama, yaitu sebelum berinvestasi kita harus tahu tujuannya. Tujuan investasi kita tuh apa sih? Tujuan itu kita jangan sampai kita berinvestasi cuma hanya ikutan tren, atau yang kita bisa bilang
FOMO lah ya. Jadi ngeliatin orang berinvestasi, wah suka, mereka mendapat keuntungan, kita ikutan, jangan sampai. Jadi kita harus tahu tujuan kita tuh apa, berinvestasi, goals kita tuh apa, yang ingin kita capai itu apa. Itu karena kenapa saya bilang itu penting, karena itu yang membuat kita nantinya disiplin untuk melakukan berinvestasi. Yang kedua itu adalah jangka waktu. Setelah kita tahu nih tujuannya, tujuan kita apa, nah kita harus set jangka waktunya. Apakah ini sesuai jangka waktunya? Misalnya ya contoh kita mau naik haji, kita punya dana sekian ya, karena naik haji itu juga tidak cepat waktunya ya, kita bisa set waktu yang agak time frame agak sedikit panjang, itu 5 sampai 10 tahun. Dari situ kita bisa tahu nih kebutuhan-kebutuhan kita dan alokasinya nanti ke depannya. Nah, yang ketiga itu menurut saya profil resiko. Nah, sebelum kita mau investasi di sini tadi ya kita ngomongin tentang equity bagus nih, hati masuk beli equity, tapi sebenarnya profil resiko kita nggak cocok di equity gitu misalnya. Ya, jangan ikut-ikutan main di equity gitu kan. Tapi mungkin juga bisa kita yang profil resikonya rendah juga main equity, tapi mungkin porsinya juga tidak terlalu besar, tapi untuk jangka waktu yang sangat panjang. Nah, penting banget sih Mas menurut saya untuk kita mengenal profil resiko kita sendiri gitu, jangan sampai, karena saya dan Mas juga kan profil resikonya berbeda gitu, jangan sampai kita mengikuti teman atau mengikuti keluarga kita yang memang ternyata kita dekat tapi sebenarnya secara profil resiko itu berbeda gitu kan. Setelah itu baru kita ngomongin alokasi aset. Setelah kita udah tahu tuh tujuan kita apa, jangka waktu apa, baru dan profil kita seperti apa, kita alokasikan aset kita kemana aja. Tadi udah kita tahu kemana, kita misalnya berapa persen di equity, berapa persen di misalnya di reksadana uh, pasar uang, reksadana pendapat tetap, dan lain-lain. Kita udah tahu, nah kita mulai alokasikan lah budget kita. Kita tahu nih budget kita untuk berinvestasi berapa, kita alokasikan. Dan terakhir, jangan lupa di-review. Setelah kita udah berinvestasi, ya kita review nih, apakah yang kita tempatkan, kita masukkan dana di situ, kita udah sesuai, atau sesuai target kita, atau masih kurang, itu kita harus tetap awasin sih, seperti itu. Jadi jangan sampai kita, walaupun kita ibaratnya percayakan duit, misalnya contoh di reksadana, walaupun itu kita maintain secara kami manajer investasi maintain reksadana tersebut, kita juga harus review apakah reksadana dari M ini juga sesuai dengan tadi yang saya bilang tujuan dari investasi Anda. Seperti itu sih Mas. Iya, tadi ada 5 ya dari Mas Tama nih, bekal dalam berinvestasi untuk teman-teman yang masih pemula nih. Yang pertama adalah mengenai tentang tujuan ya, kita harus tahu tujuannya ini mau apa nih ya. Mau misalnya mau menikah atau mau pengen punya mobil pertama, harus tahu nih. Kemudian kira-kira diukur jangka waktunya berapa lama gitu ya Mas ya. Kemudian kita harus tahu kira-kira profil resiko kita tuh seperti apa sih. Kita lihat kalau misalnya kita nggak kuat investasi saham, lihat saham itu kan kadang naik turun, tapi kalau sahamnya bagus biasanya naik gitu kan ya. Nah, tapi ada gejolak lah kalau secara harian. Nah, kalau kita nggak bisa melihat bahwa bisa menerima bahwa investasi kita itu turun, ya jangan di saham, jangan di reksadana saham, tapi coba pindah ke pasar uang misalnya gitu ya. Kemudian tadi alokasi aset gitu ya. Alokasi aset itu penting. Sebenarnya boleh nggak sih misalnya yang konservatif gitu ya, nggak pengen uangnya turun tapi pengen punya instrumen saham. Harusnya sih boleh ya Mas ya, tapi porsinya Boleh. ya. Porsi betul Mas. Porsinya bisa 20%, 8, kemudian 60-70% di yang aman-aman aja gitu ya. Kemudian yang terakhir ini harus di-review ya, kira-kira dalam setahun ini kira-kira apakah sudah sesuai gitu ya, apakah ada profit untuk tadi mewujudkan tujuan tadi ya kan, pasti kan ada dibutuhkan uang berapa gitu ya, kemudian hasil investasinya berapa. Nah itu harus di-review ya Mas ya. Oke, Mas Tama. Oke, sebelum kita lanjut nih ya teman-teman ya, teman-teman silakan beli reksadana dari Danareksa Investment Management ya, dengan kode yang sudah saya pin di bawah ini, InvestDOC ya teman-teman ya. Minimal 2 juta, nanti teman-teman mendapatkan 100.000 rupiah nih periodenya dari tanggal 26 sampai 31 Oktober. Siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya, buruan. Jadi ini belum apa-apa sudah cuan duluan 100.000 dikasih sama Dim nih ya. Oke, kita lanjutkan ya Mas Tama di perbincangan kita pada malam hari ini ya.
Mas bisa dijelaskan nggak kira-kira karakteristik dari jenis-jenis reksadana? Reksadana itu kan ada yang open end, ada yang close end gitu ya. Tapi Iya, kan yang dijual secara umum nih yang open end. Kita open. ngomong yang open end aja lah ya. Iya. Ke jenis-jenis reksadana open end itu apa aja gitu ya. Kemudian kira-kira keuntungan dan resikonya masing-masing itu apa, Mas? Oke, mungkin yang tadi mungkin thank you Mas sudah jelasin juga ada dua jenis refer apa yang ada dua besar perbedaan antara open end dan apa close end. Tapi mungkin kita memang bahas di sini yang open end. Nah, oke, untuk yang open end itu mungkin saya bisa mengklasifikasikannya menjadi empat apa reksadana secara bucket lah kalau saya bisa bilang gitu ya. Nah, yang pertama itu ada yang paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Resikonya sangat rendah, eh, hampir sama dengan time deposit karena memang pada dasarnya juga diinvestasikan di deposito dan lain-lain. Jadi keuntungannya pun memang tidak tinggi, tapi cukup aman bagi yang memang memiliki apa ya profil risiko yang konservatif banget. Orang memang tidak berani risiko, tidak mau melihat investasinya turun dan lain-lain. Cocok banget bagi orang-orang yang memang baru mau mulai berinvestasi seperti itu. Itu untuk reksadana pasar uang. Nah, selanjutnya itu adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, biasanya instrumen itu biasanya kebanyakan itu adalah obligasi gitu. Jadi yang memang agak sedikit volatile dibanding reksadana pasar uang, tapi memang cocok nih bagi orang-orang yang memang suka invest itu di kalau saya bisa bilang short to medium lah, misalnya masih jangka waktu masih 3 tahunan lah ya, itu cocok banget gitu. Orang-orang yang memang yang berani agak sedikit beresiko, tapi juga bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih baik dibanding reksadana pasar uang. Nah, yang selanjutnya yang agak lebih tinggi lagi itu adalah namanya reksadana campuran. Campuran itu biasanya mix tuh antara reksadana, biasanya fund manager kami itu akan membagi antara di equity, ada juga porsi di obligasinya juga, ada juga nanti ada posisinya di cash debt atau di depositnya gitu loh. Nah, ini biasanya cocok bagi orang-orang yang memang udah moderat lah ya, kalau saya bisa bilang, yang dimana sudah bisa berani ngambil resikonya. Jadi kalau ada sedikit volatile dari apa nilai investasinya tidak panik. Itu juga cocok untuk reksadana ini cocok bagi tipe investor seperti itu gitu. Nah, yang terakhir ini yang memang reksadana saham, di mana resikonya yang paling tinggi nih, yaitu mungkin NAB-nya bisa sangat volatile ya, tapi bisa kalau misalnya setahun tuh biasanya kalau kita tarik itu cukup bagus lah, biasanya tergantung dengan benchmarknya dia dan atau memang kinerjanya sendiri lah ya, biasanya seperti itu. Nah, itu memang cocok bagi orang yang memang untuk kalau saya bisa bilang malah long term. Jadi cocok juga nih orang yang tadi saya bilang, bagi orang yang memang konservatif banget tapi pengen untuk jangka panjang, porsinya juga dikecilin bisa nih, tapi untuk jangka panjang seperti gitu. Tapi ya itu jangan, kalau saya bisa bilang kenapa reksadana saham itu cocok untuk jangka panjang, yaitu karena tingkat volatilitasnya tinggi. Jangan sampai teman-teman yang pengen main ibaratnya momentum jadi salah momentum lah ibaratnya gitu, karena ketika main di reksadana saham ya bisa juga orang yang memang berinvestasinya main cepat seperti itu, tapi ya itu mereka harus pelajari lebih lanjut sih. Jadi reksadana saham ini cocok bagi teman-teman gitu ya yang memang sudah berani mengambil resiko atau berani melihat pergerakan lah ya dari NAB itu sendiri sih gitu. Ya, Mas, kalau terutama reksadana saham ya, karena teman-teman ini kan juga pengen tahu gitu kan. Banyak teman-teman ada yang berinvestasi secara langsung, direct gitu ya. Ada juga yang membeli reksadana saham gitu ya. Nah, kalau dari reksadana saham sendiri itu pembelian sahamnya seperti apa ya? Apakah ada misalnya saham-saham tematik gitu ya? Misalnya ada yang misalnya khusus untuk infrastruktur, untuk konsumer, untuk banking, kayak gitu. Kemudian apakah ada yang di rotasi sektor-sektornya. Nah, ini kira-kira kalau di dana reksa seperti apa ya, Mas ya? Oke, dari reksa gini Mas, tergantung kita bisa semua itu tergantung dari segi produknya gitu. Jadi semua kita untuk pembelian sahamnya kita bisa, kalau kita bisa bilang reksadana di
di dana reksa tuh kita bisa bagi 3 lah ya untuk equity-nya khususnya gitu. Kita ada yang small to medium cap, ada yang all cap, dan juga ada yang khusus LQ45. Nah, dari strategi 3 itu kita akan setiap produk kami itu akan membeli masing-masing itu dari saham-saham di sektor-sektor tersebut. Contohnya misalnya tadi saya bilang di LQ45. Jadi ya kita akan membobotkan produk tersebut sesuai dengan LQ45 seperti itu. Nanti misalnya gitu lah, kalau lebih unik lagi nih all cap nih. Kalau all cap kan semua yang ada di bursa baik itu small maupun itu big cap. Nah, kita itu akan memix. Kita akan lihat potensi di market itu seperti apa. Contoh kayak kita nih banyak megang di di finance, karena kita juga, kalau kita nggak bisa pikirin lah ya, di Indo itu kan karena negara masih berkembang, jadi sektor finance itu juga masih banget pendorong ya, terutama ketika market akan naik, biasanya juga dia akan rilis duluan, kayak gitu sih Mas. Dan juga misalnya juga kita nggak ketinggalan yang tadi kita ngomongin tambang kita juga banyak, ada beberapa juga kita main di tambang, dan juga khususnya juga di perusahaan yang kayak nikel dan lain-lain gitu sih, yang memang sekarang lagi hot-hotnya sih di market gitu, Mas. Iya, oke. Jadi masih bertumbuh ke finance ya, karena kita negara berkembang. Kalau kita lihat market cap-nya juga memang di bursa itu paling besar ya finance ya, sekitar 30%-an tuh punya bank big cap lah gitu ya. Nah, mengenai tadi Mas reksadana yang tematik itu ya, mengenai tentang tambang gitu ya. Karena ada yang potensial ya, tadi misalnya Mas Tama bilang tentang nikel gitu ya. Nah, ini kan kedepannya sepertinya transportasi berbasis listrik ini ramai gitu ya, electric vehicle gitu. Apakah ada rencana nanti Dana Reksa ini akan menerbitkan produk terkait dengan electric vehicle atau energi terbarukan gitu? Apakah atau sudah ada, Mas? Oke, menarik sih pertanyaannya. Kita kalau misalnya khusus energi terbarukan, kita memang mungkin untuk tambah produk mungkin agak minim. Tapi kita punya satu produk namanya MSCI. Jadi indeks MSCI ESG. Jadi kita memang ini produknya khusus perusahaan yang khusus ESG gitu, yang sekarang lagi happening ya Mas. Yang environment-nya kita lihat, terus sosialnya gimana, governance-nya juga gimana. Jadi kita ngelihat semua khusus dengan ESG. Jadi kita ada produk ESG itu memang kita create khusus untuk yang tadi Mas bilang ini gitu. Kita memang kita buat untuk produk yang memang go green lah kalau bisa bilang tadi Mas. Ya, oke. Jadi ada juga ya, udah ada ya mengenai tentang MSCI ESG gitu ya. Iya. Oke, Mas, dalam berinvestasi ini ada saran nggak Mas terkait dengan metode investasi pada reksadana nih? Apakah harus sekaligus gitu ya? Jadi uangnya dikumpulin dulu, tunggu momentum baru masuk gitu ya? Atau rutin dicicil setiap bulan nih supaya kita lebih disiplin juga gitu ya? Nah, ini sebaiknya seperti apa? Khususnya buat pemula nih Mas ya. Oke, ini menarik sih Mas. Jadi semua balik lagi ada plus minusnya ya. Mungkin kalau kita bisa bilang ada yang tadi baik itu di momentum atau cicil. Kalau momentum kita selalu saya bisa bilang adalah investasi lump sum, di mana orang yang berinvestasi mempunyai duit certain amount, dia masukin langsung di ngelihat ibaratnya ngelihat momentum, dia masukkan dananya di situ. Tapi di situ nasabah akan kalau saya bisa bilang resikonya tinggi, di mana mereka harus memaksimalkan momentum tersebut. Mereka harus tahu lah kapan memang harus masuk, kapan harus keluar gitu. Nah, kalau menurut saya, hemat saya, bagi orang yang memang baru mau belajar gitu, lebih baik yaitu dengan cicil, atau saya bisa bilang adalah dollar cost averaging gitu loh, di mana dengan melakukan hal tersebut kita bisa meminimalisir lah resiko, karena kita setiap bulan nih, jadi ketika lagi turunnya kita beli, lagi naik kita naik, jadi naik kita beli, yaitu kita ibaratnya NAB yang terbentuk pun akan kalau saya bisa bilang itu kayak meminimalis lah gitu loh, dengan jadi membuat average lah ya, kalau saya bisa bilang average dari NAB itu sendiri gitu. Jadi return kita juga bisa maksimal, terus juga volatile juga kita juga jadi tertahan. Jadi orang jadi tidak panik gitu, karena kita belinya setiap bulan, dan kita jadi return kita juga lebih optimal, dan kita juga jadi tahu nih goals kita juga bisa tercapai dengan hal tersebut. Jadi kita tahu nih, kita invest misalnya
selama setahun kita mau invest di setiap tanggal berapapun, jadi kita bisa lihat pengembangan kita selama setahun seperti apa gitu sih Mas. Jadi lebih baik dicicil ya Mas ya, supaya kita juga lebih disiplin dan Betul. juga apa ya, nanti manfaatnya bisa kita rasakan gitu ya. Anggap aja setiap bulan tuh kita sisihkan, ya udah gitu ya, nggak perlu kita eh, kalau bisa jangan ditarik-tarik lagi gitu ya. Nah kalau kita lihat Betul. kan reksadana saham itu sebetulnya menjanjikan ya Mas ya, karena Ya. ISP kan tahun ini cetak rekor gitu ya. Nah, siapa tahu nanti beberapa tahun lagi cetak rekor lagi. Ini kan artinya bertumbuh gitu ya, Mas ya. Ya. Nah, eh, saya apa? Saya melihat nih ada satu reksadana ya yang di DIM ya, yaitu Mawar Consumer 10 gitu ya. Ini kinerjanya sangat mengesankan ya, Mas ya. Kalau saya lihat 1 tahun aja tuh bisa 13,5% gitu ya. Jadi ini cukup lumayan gitu ya. Nah ini kalau nggak salah tematik ya Mas ya. Berarti ini kan saham-saham konsumer semua gitu ya. Oke, Nah, oke. kira-kira kalau untuk kondisi saat ini kan katanya resesi gitu ya tahun depan. Saya juga nggak yakin kalau di Indonesia resesi. Palingan juga di global gitu ya, karena ekonomi Inggris, Amerika itu kan sedang batuk-batuk gitu ya. Tapi Ya. nggak tahu kita kena efeknya atau enggak gitu ya. Apa biasanya itu kan orang selalu mengkonsumsi nih Mas, gitu ya. Apakah reksadana Mawar Consumer 10 ini bisa kita jadikan apa salah satu pilihan aset kita gitu Mas? Oke. Oke, nah ini balik lagi yang tadi saya bilang terkait tiga strategi dari apa saham reksadana saham kita ya Mas. Jadi eh, sekarang kita sudah merubah ya Mas. Jadi orang banyak yang mengira bahwa consumer 10 itu adalah ya tadi ya Mas, bahkan juga mengira isinya adalah majority adalah consumer. Nah, jadi kita sudah kalau saya bisa bilang itu adalah re-strategize dari reksadana kita. Jadi ada tiga pilar. Jadi kalau misalnya saya sedikit menjelaskan supaya teman-teman juga nggak salah paham ketika membeli reksadana di Ajaib, khususnya untuk dana reksa. Yang pertama itu kita punya reksadana Mawar. Nah, reksadana Mawar itu kita fokusnya adalah di LQ45, Mas. Jadi untuk semua yang memang bagi nasabah yang tertarik banget untuk yang produk-produk di LQ45 itu ada reksadana Mawar. Nah, yang consumer 10 ini kita sudah merubah strateginya itu menjadi all cap. Jadi memang jadi cuman kayak namanya aja sih tematik seperti consumer, padahal isinya semua itu udah all cap. Jadi di semua sektor semua sudah masuk di consumer 10 ini. Uh, kita menstrategikannya dengan all cap. Jadi small to medium juga ada, LQ45 juga ada, bahkan big cap juga ada, semuanya kita masukkan di sana. Dan yang terakhir itu adalah Mawar Fokus 10, di mana itu adalah saham-saham yang small to medium. Jadi orang-orang yang nasabah-nasabah yang suka banget nih sama yang saham-saham yang kecil, yang biasanya kan kadang-kadang kalau lagi biasanya kalau indeksnya lagi agak sedikit loyo tapi sebenarnya indeksnya gerak. Nah, biasanya tuh saham-saham small to medium tuh geraknya paling kencang kan, karena biasanya tertahan oleh indeks yang dari saham-saham big cap. Nah, itu cocok banget orang yang suka seperti itu. Nah, oleh karena itu yang tadi Mas bilang bahwa Mawar Consumer 10 isinya itu kebanyakan tadi nih kita di finance kayak gitu-gitu Mas, kita udah karena kita bobotnya lumayan gede di finance, juga ada beberapa juga ada di tambang dan lain-lain, kita juga makanya bisa perform well juga sih Mas selama setahun terakhir ini gitu sih Mas. Oke, ya ini kalau di Ajaib itu kan sebenarnya bisa lihat ya Mas. Kira-kira reksadana Mawar Consumer 10 ini isinya apa aja? Kalau saya lihat Betul. sih ada konsumernya juga nih, bankingnya nih kayak Iya, BCA itu consumer banking ya. iya, Kemudian Bank BRI juga ATM-nya juga di desa-desa banyak, itu juga consumer iya, banking juga lah. Kemudian ada Alfamart nih. Nah ini menarik nih Mas, Alfamart ya. Alfamart itu saya lihat sahamnya juga year to date naik itu 90% lebih. Jadi pemilihannya iya, tepat nih, ya kan? Kalau saya lihat ya. Kemudian ada reksadana Mawar ini juga bagus juga ya, hampir 15% juga 1 tahun kinerjanya gitu ya. Isinya teman-teman bisa lihat ya. Kalau Ivan. mau lihat reksadananya dari DIM, Dana Reksa Investment Management ya, teman-teman buka aplikasi Ajaib, kemudian pilih menu cari. Nah, nanti di sebelah pojok kanan atas itu ada reksadana. Nanti bisa dipilih by apa tipe produk ya, misalnya reksadana saham, pendapatan tetap atau pasar uang.
atau by per ini teman-teman ya, per MI-nya gitu ya. Pilih yang reksadana. Nah, nanti di sana keluar semua tuh ya. Nah, kemudian ini ada promo ya teman-teman ya. Kalau teman-teman beli reksadana dari DIM minimal 2 juta ya sampai dengan akhir bulan ini ya, dengan kode yang saya sudah pin di bawah ini InvestDOC ya. Teman-teman berpotensi mendapatkan return 100.000 nih ya. Baru investasi udah dapat return 100.000 berupa reksadana pasar uang ya. Kalau nggak salah namanya Seruni ya Mas ya. Betul. Reksadana pasar Kita uangnya ya. semua dana reksa itu kita pakai nama-nama bunga, Mas. Oh, nama-nama bunga gitu ya. Bisa Iya. dijelaskan nggak Mas kalau reksadana Oke, saham oke. itu Ini bunganya agak apa, menarik sih. pendapatan tetap apa? Iya, agak menarik nih Mas. Thank you juga waktu jadi menanyakan hal itu. Jadi gini, agak menarik kenapa dana reksa menamakan bunga untuk setiap produknya. Jadi mungkin yang tadi Mas Buda bilang ya, dana reksa itu kan adalah fund house pertama lah di Indonesia lah ya. Kita berdiri 92 lah. Nah, di tahun 90-an itu orang-orang tuh identik ketika mau nabung dan lain-lain itu identik dengan kata-kata bunga. Oh, bunga. Mau mendapatkan bunga dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita tercetuslah ide menamakan setiap produk kita dengan nama bunga. Contohnya misalnya kalau nama pasar uang itu Seruni. Seruni itu bunganya rendah. Makanya di bawah, resikonya rendah, jadi gampang dipetik dan lain-lain. Jadi itu terlihat dari situ. Nah, yang kedua itu melati. Pohonnya agak tinggi nih dibanding tadi Seruni gitu kan. Harganya tapi murah. Tapi dibanding dengan Seruni jauh lebih memilih value lah gitu ibaratnya. Jadi agak naik gitu. Itu untuk melati itu untuk pendapatan tetap kami. Nah, yang kedua campuran nih yaitu anggrek. Di mana anggrek itu bagus Mas, buahnya bunganya indah, tapi itu biasanya tuh kayak hybrid lah ya, nemplok di pohon atau nemplok di mana dia kayak nggak bisa hidup sendiri lah ya, karena itu dia cocok tuh biasanya kan kalau campuran tuh reksadananya hybrid juga kan kayak gitu ya. Nah, yang terakhir mawar. Mawar tuh berduri kan, beresiko untuk mendapatkan, tapi indah, tapi ya dijual bisa mahal. Seperti itu. Jadi filosofi-filosofi itu yang kita angkat menjadi nama-nama reksadana kita sih gitu. Oke, jadi diharapkan investasi kita itu kan berbunga gitu ya. Jadi Iya, semakin apa ya, semakin indah ke depannya gitu ya. betul, betul banget. Iya, oke. Buat teman-teman nih yang mau investasi, yang mau membeli reksadana, dana reksa investment management nih, ya, ini minimal 10.000 loh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ada cukup uang, siapa tahu yang ini baru gajian ya. Ini hari ini kan payday gitu ya. Mau Iya, beli 2 juta reksadana dari DIM, nanti dapat 100.000 ya teman-teman ya. Siapa cepat dia dapat ya. Ini sampai hingga akhir Oktober ini gitu ya. Nah, oke. Mas, eh, ya, kira-kira ada tips nggak nih Mas buat teman-teman yang masih pemula gitu ya? Kira-kira investasi untuk mengembangkan aset ke depannya itu kira-kira seperti apa nih Mas? Ya. oke. Sebenarnya sih ini bukan apa ya tips ya, tapi kalau saya bisa bilang ini adalah apa ya langkah lah untuk teman-teman ya yang pengen serius berinvestasi gitu. Yang pertama banget sih poinnya adalah sisihkan, bukan sisakan. Ya, Itu sisihkan. mungkin yang harus mindset yang diubah. Biasanya ketika kita nih kayak hari ini dapat gajian kan, biasanya kita udah planning buat beli ini, sisanya baru diinvestasikan. Itu salah. Kita harus nge-planning di awal, kita udah tahu nih eh, kita mau investasi berapa buat bayar misalnya cicilan berapa, ini berapa, itu udah di planning harus di awal. Jadi mindset sisakan itu selalu salah kalau saya bisa bilang. Jadi untuk start kita berinvestasi itu kita harus sisihkan. Kita harus berani menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk berinvestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu nih setelah kita udah bisa melakukan tadi planning ya, sudah sisihkan itu planning budget kita harus tahu nih skala prioritas kita, mana yang paling kita butuhkan. Ibaratnya aneh keinginan mana kebutuhan lah. Kita harus sudah bisa tahu sudah bisa membedakan mana kedua hal tersebut dan juga kita bisa menentukan prioritasnya mana yang memang kita butuhkan beneran gitu. Jadi kita buatlah listnya lagi seperti itu. Dan yang terakhir ya kita kalau bisa kita harus berani nih berinvestasi minimum 30% dari pemasukan kita. Gitu loh. Jika ingin serius berinvestasi lah kalau saya bisa bilang. Jadi
Jangan sampai apa ibaratnya kalau saya bisa bilang pengeluaran lebih besar dari pemasukan, atau misalnya ternyata investasinya jauh lebih besar dari yang pengeluaran yang memang bukan pokok gitu loh, dalam tanda kutip yang hura-huranya lah mas, gitu saya bilang. Bukan hura-hura itu nggak boleh, tapi ya tadi saya bilang balik lagi ke poin satu, kita harus berani menyisihkan dana gitu. Kita mulai planning berapa nih yang buat investasi, berapa buat membayar kebutuhan pokok, berapa untuk kita melakukan kesenangan seperti itu. Juga kita mungkin beramal dan lain-lainnya sih seperti itu. Oke, jadi apa? Kalau kita punya penghasilan itu bukan berarti kita nggak boleh menikmati, tetap boleh, tapi ada porsinya ya Mas ya. Dan Porsinya masih. ya tadi yang pertama adalah ini sangat bagus sekali ya buat teman-teman yang masih muda gitu ya. Pertama adalah kita harus berani menyisihkan gitu ya, jangan disisakan gitu ya. Kalau bisa disisihkan di awal, mau investasi berapa, sisanya terserah mau buat konsumsi, mau buat termasuk membeli apa ke apa Ya, barang-barang keinginan kita. apapun Kalau lah ya, cewek, yang mana suka lah ya ibaratnya. iya. Kalau cewek kan biasanya pengen beli makeup yang mahal gitu. Kalau Iya. cowok misalnya pengen beli apa gadget atau Oke. ada pengen spare part kendaraan gitu. Nah itu juga boleh. Tapi kalau bisa itu ya sudah diatur gitu ya. Dan buat investasi itu jangan kita konsumsi dulu baru kita sisakan. Lebih baik kita sisihkan di awal ya. Tentu saja itu investasi juga apa harus punya dulu dana darurat, asuransi ya. Biasanya Iya. kan kalau asuransi itu dari kantor ada ya minimal BPJS lah. Iya. Kemudian dana darurat itu juga ada. Dana darurat juga bisa nggak Mas kalau ditaruh di reksadana pasar uang Seruni gitu ya, bisa nggak? Oh, bisa banget sih mas, cocok banget sih. Jadi karena reksadana pasar uang itu kan cair biasanya, bukan biasanya kalau reksadana pasar uang di kita seru ini biasanya tuh cair di T+1 ya. Jadi eh, cocok banget nih bagi teman-teman yang memang memiliki dana darurat, takutnya kapan butuh atau misalnya lagi keluarga sakit atau misalnya anak sakit gitu, bisa langsung mencairkan dana dan untuk membayarkan seperti itu sih. Jadi cocok banget sih di Seruni Pasar Uang ini untuk orang apa, untuk teman-teman yang pengen berinvestasi khususnya untuk di dana darurat ini sih gitu. Iya, kalau dana darurat tuh biasanya kalau masih muda nih Mas ya, seperti kita lah masih muda gitu ya. Nah, kira-kira berapa kali Mas dari pengeluaran nih Mas? Oke, sebenarnya kalau kalau ngomongin dana darurat itu nggak ada rumus yang pasti, tapi umumnya biasanya itu kalau misalnya masih single itu adalah 6 kali dari gaji kita, pendapatan kita lah ibaratnya gitu ya. Biasanya 6 kali dari pendapatan kita. Tapi kalau misalnya sudah punya istri, kita tinggal berdua gitu kan, itu biasanya umumnya 9 kali. Tapi biasanya kalau misalnya udah punya anak satu, itu bisa naik jadi 12 kali. Tapi balik lagi, ini bukan patokan umum ya, tapi ini biasanya. Karena itu apa ya, bisa memulai hidup bukan memulai hidup. Contohnya ketika terjadi amit-amit terhadap pekerjaan kita, kita masih bisa bertahan sampai dengan berapa bulan ke depan begitu. Iya, jadi kalau kita taruh di reksadana pasar uang itu kita kayak investasi sekaligus membangun dana darurat tadi ya gitu ya, cukup Betul. lumayan. Apalagi kan sekarang ini Mas BI kan naikin suku bunga. Nah ini Iya. kira-kira ada potensi nggak sih imbal hasil dari reksadana pasar uang kalau di DIM kan namanya Seruni gitu, ini akan meningkat gitu ya. Jadi ada potensi nggak tuh Mas? Ada potensi mas, karena kan ya itu balik lagi, kalau misalnya BI rate naik, otomatis juga nanti misalnya deposito juga naik dan segala macam, ya balik lagi imbal hasil yang akan didapatkan dari reksadana itu juga akan semakin naik sih mas gitu. Oke, jadi ini kan udah 4,75% nih Mas ya. Harusnya kan kira-kira tahun depan bisa lah reksadana tuh biasanya tuh hasil dari reksadana pasar uang tuh di atas BI rate nggak sih Mas? Misalnya BI rate-nya 5 gitu, harusnya kan bisa di Yes, atas. umumnya seperti itu mas, umumnya Umum. seperti itu. Jadi saya bukan bisa bilang nggak, saya takutnya akan menyamaratakan gitu, karena nggak semua reksadana pasar uang seperti itu, tapi umumnya bisa akan menyamai atau di atas BI rate seperti itu sih mas. Nah, ini cukup lumayan ya teman-teman ya. Nah, apakah reksadana pasar uang itu resikonya apa? Ada resikonya nggak sih? Kan kalau saya lihat itu saya pernah punya reksadana pasar uang nih Mas ya.
itu setiap hari itu ada kenaikan gitu ya. Nah itu kan enaknya di situ gitu ya. Cuma ya memang nggak sebesar reksadana saham atau saham sih gitu ya. Ya. Tapi apa kayaknya tuh naik terus gitu, lebih banyak naiknya gitu ya. Itu apakah memang nature-nya begitu atau sebetulnya ada resikonya juga sih gitu. Oke, sebenarnya gini Mas, yang Mas ceritakan itu benar. Pada dasarnya kan sebenarnya kalau reksadana pasar uang itu kan diinvestasikan yang tadi saya jelaskan itu adalah di deposito juga dan juga ada juga kalau pasar uang lah kalau saya bisa bilang itu di bonds yang akan jatuh tempo yaitu di bawah setahun. Nah biasanya resikonya ya misalnya harga bonds naik jadi ya biasanya returnnya turun jadi seperti itu sih Mas. Nah, tapi sebenarnya resikonya tuh hampir namanya resiko investasi tuh selalu ada. Walaupun saya bisa bilang ibaratnya di deposito aja ada resikonya, kayak gitu. Apalagi ini agak lebih beresiko dibanding deposito seperti itu kan. Tapi ya keuntungannya ya lebih mudah dan lebih baik dibanding kita bertabung di bank atau bahkan di deposito. Contohnya kalau di deposito kita harus punya let's say 10 juta dulu misalnya gitu atau 1 juta dulu. Tapi kalau di reksadana kita udah bisa mulai dari 10.000 di pasar uang ataupun ya atau 100.000 gitu-gitu sudah bisa memulai berinvestasi rasa deposito tapi bisa dari 10.000 rupiah seperti itu sih Mas. Jadi fleksibilitas itulah yang nggak menurut saya nggak dimiliki oleh deposito gitu loh atau yang di bank gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita butuh uang kita nggak harus capek-capek break itu reksadana jadi nggak ada penalti lah kalau Iya. kita bilang ya. Kalau Jualnya deposito tinggal kan jual gitu nggak deposito yang harus ada break dan tidak penalti seperti itu sih Mas. iya, jadi ya kalau reksadana pasar uang bisa diambil kapan aja gitu ya. Dan Iya, teman-teman yang sudah berumah tangga ya silakan membangun apa tadi dana darurat dan gitu ya darurat. dengan reksadana pasar uang. Nah ini Dim nih modalin kita nih teman-teman ya 100.000 ya mulai kita disiplin menyisihkan uang membangun yang belum yang ya bagi yang belum punya dana darurat mulai kalau investnya 2 juta ada potensi dapat 100.000 ya teman-teman ya hingga Betul. akhir bulan ini aja gitu ya pakai Oke. kode yang di bawah nih invest day gitu ya. Mas ini sudah banyak pertanyaan nih ya gitu ya sekitar belasan nih. Kita Ya. mungkin menjawab dulu pertanyaan ya Mas ya. Boleh boleh Ini Mas. dari Ki ya pertanyaannya adalah terkait dengan perekonomian global nih Mas. Bagaimana untuk ancaman resesi tahun 2023 gitu. Jadi ada ancaman nih Mas dari si resesi ini. Kira-kira seperti Oke. apa Mas? Oke, oke. Menarik banget sih, ini banyak banget ya yang lagi ya, pening, apalagi terutama yang beberapa influencer juga ngomong bahwa resesi 2023. Tapi kalau tadi saya bisa bilang sih, kalau dari pandangan fund manager kami bahwa Indonesia masih cukup stabil untuk masuk ke dalam zona resesi, saya bisa bilang. Mungkin sedikit gambaran tadi dari mungkin kalau yang tadi Mas juga Mas Rasid juga bilang bahwa kayak di Eropa, di Amerika memang mereka udah akan masuk jurang jurang resesi di mana juga dengan suku bunga mereka juga tinggi dan lain-lain. Tapi di Indonesia neraca perdagangan kita masih aman, terus juga ekspor kita masih bagus segala macam. Maksudnya kegiatan ekonomi kita tuh masih cukup mumpuni untuk menahan hal tersebut. Jadi sesuai dengan pandangan fund manager kami bahwa ke 2023 pun equity masih bagus at least sampai dengan di tengah semester gitu baru nanti kita lihat akan view-nya ke depan apakah memang masih akan strong di equity atau enggak sih jadi kalau dengan kita bisa bilang dengan memilih equity berarti ekonomi kita juga masih bagus sih ke depannya. Nah, ngomong-ngomong soal equity nih Mas. Mau tanya dikit, kira-kira Ya. ISG akhir tahun ini bisa nyampe berapa ya Mas? Oke, sebentar. Dari kita tuh kita punya, bentar ya saya cek. Oke, dari fund FM kita ya, kalau kalau kita dari base-nya itu kita di 7.350. Tapi kalau kita bisa bilang kalau marketnya bull itu kita sampai ke 7.800 sih mas. Ya, Oke, 7.800. Mungkin tahun depan bisa 8.000 lah. Kan biasanya pertumbuhan itu sekitar 10% ya. Kalau iya, 7.300 tambah 10%, wah 8.000 bisa dicapai tuh tahun depan ya. Syukur-syukur ekonomi kita juga ini ya, eh, tumbuh cukup baik gitu ya. tumbuh Nah, cukup baik. ya tadi dari, oke semoga terjawab ya dari Ki ya.
Oke teman-teman ya, tadi saran dari yang pertama itu adalah kita dalam berinvestasi harus berani. Nah ini sama dengan tagline aja nih. Berani investasi, mulai investasi ya teman-teman ya, khususnya di reksadana DIM gitu ya. Pakai kode InvestDeok ya, nanti minimal 2 juta beli reksadana DIM, nanti dapat sekitar 100.000 ya, periodenya hingga akhir bulan ini gitu ya. Oke Mas, kita cari pertanyaan gitu ya. Selanjutnya adalah, nah, ini dari Mbak Erika nih. Pertanyaannya adalah, reksadana apa yang cocok sebagai investasi di saat inflasi tinggi seperti saat ini gitu ya? Oke, kalau tadi yang saya bilang pandangan fund kami bahwa saat ini equity tetap masih bisa di koleksi bagi investor ya. Tapi balik lagi, investasi itu gini. Baik, tadi kan yang saya udah bagi dua. Saya agak takutnya jadinya agak menjawab pertanyaan ini jadi membingungkan pertanyaan orang lain. Jadi gini, investasi itu tergantung dari diri kita sendiri ya, yang tadi ada yang momentum ataupun yang orang yang suka di apa dollar cost averaging. Nah, kalau bagi orang yang investasi yang memang rutin, itu kita nggak perlu takut nih dengan keadaan seperti ini gitu, karena kita investasinya memang rutin. Tapi ketika untuk yang memang yang momentum seperti ini, ya memang kita bisa ada dua hal. Tadi yang tadi saya bisa bilang equity itu pertama bagus, atau yang memang baik masuk di money market gitu. Jangan yang masuk di pendapatan tetap atau bond seperti itu, karena harga emas lagi jatuh seperti itu, jadinya lebih baik masuknya ya either remain di safe, yaitu di money market, atau ya kalau mau masuk ke equity sekalian, seperti itu sih Mas. Oke, Mas, tadi kan Mas bilang equity masih bagus nih. Kira-kira sektor apa sih saat ini yang kira-kira bakal cukup bagus gitu ya? Ini menyambung tadi ya, tahun depan kayaknya ekonomi global ada sedikit turbulence gitu ya. Nah, kira-kira sektor apa Mas yang bisa diperhatikan Saat, dari di. ya saat ini sih kita masih banking ya, kita bisa bilang salah satunya masih apa masih booming ya. Jadi apalagi kemarin kayak BCA juga rilis laporan keuangan cukup bagus, macam-macam. Bagus-bagus. Ya, jadi kayak gitu-gitu kita pasti sesuai dengan yang ada di tadi yang Mas bilang juga Mawar Consumer 10 kita juga ada heavy di sana gitu kan. Jadi memang kita nggak akan lari-lari dari seperti itu sih. Juga komoditi juga masih cukup oke kan untuk dikoleksi seperti itu sih Mas. Oke, jadi komoditi tampaknya juga masih oke. Ini 2 tahun berturut-turut nih komoditi memang naiknya sangat tinggi sekali gitu ya Mas ya. Apakah komoditi super cycle ini akan berlanjut di tahun depan ya? Mengingat kan harga kayak batu bara gitu kan udah all time high juga gitu ya. Nah, Iya. ini Ini gimana? kalau saya boleh ngutip dari CIO kami bilang blessing dari perang Ukraina Rusia lagi sih Mas. Balik lagi selama mereka masih perang, harga komoditi pasti akan stabil bang sana sih kalau menurut. Jadi ya ini blessing blessing dari war itu sendiri sih gitu. Jadi selama memang kebutuhannya masih tinggi, harga pasti masih akan terjaga gitulah. Jadi selama masih perang, dan dalam kutip perang ini mungkin nggak bakal selesai dalam waktu dekat kalau menurut kami ya, gitu ya. Jadi ya harga komoditi masih akan termaintain. Jadi ya ketika perang itu sudah mulai berakhir, mungkin saatnya kita akan merestrategize lagi sih seperti itu. Jadi tapi kalau untuk saat ini saya bisa bilang hal untuk komoditi masih akan seperti itu sih Mas. Oke, komoditi ya. Biasanya nih saham-saham berbasis komoditi, terutama energi ini dividennya gede. Semoga masih tetap gede juga nih. Mas, ada reksadana tematik yang komoditi nggak sih di dana reksa investment ini, Mas? Saat ini sudah tidak ada mas. Jadi kita semua yang tadi untuk open end kita udah bagi jadi 3 tadi. Yang mawar kalau super 10 sama Poco 10 itu sesuai dengan ya, karakteristik ESG. Tapi bagi untuk yang memang untuk yang mau yang kayak Go Green tadi mas bilang, kita punya indeks ESG. Ya. Gitu. Oke, ya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lagi, Mas ya. Ini teman kita masih pemula, tapi harus kita jawab nih, Mas ya. Yeah. Mas mau bertanya, kalau reksadana itu kita bisa dapat keuntungannya gimana gitu ya?
Ini bagus banget pertanyaan sih sebenarnya. Basic tapi sebenarnya bagus untuk mengingatkan kita bagaimana cara reksadana bekerja lah ibaratnya gitu. Nah, kalau saya bisa bilang ini reksadana itu kan setiap kita melakukan atau melakukan subs lah ya kalau bisa bilang subscription untuk sebuah reksadana kita itu mendapatkan unit. Unit itu setiap kita beli itu di hari yang sama akan terbit namanya NAB. Nah, biasanya kita misalnya dapat itu adalah 100.000, misalnya kita berinvestasi 100.000, 100.000 dibagi NAB hari itu berapa, kita dapat unitnya berapa. Nah, yang kita pegang itu adalah sebagai investor adalah unitnya. Nah, yang bergerak itu adalah NAB-nya, nilai aktif bersihnya. Jadi, kita bisa lihat nih, dari 100.000 itu, let's say kita bisa dapat 100 unit penyertaan, gitu. Misalnya di harga NAB 1.000 tadi. Nah, misalnya besok tuh ternyata NAB-nya berubah jadi 1.010. Berarti dari 1.010 kita kalikan unit penyertaan tadi kita punya, nah itulah keuntungannya. Tapi balik lagi, itu masih unrealized. Untuk realize-nya gimana? Kita harus jual terlebih dahulu, baru kita mendapatkan gain. Jadi di sini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari reksadana itu adalah selisih dari NAB setiap harinya. Seperti itu sih, Mas. Mas, kalau ada misalnya reksadana saham, Iya. sahamnya bagi dividen, masuk nggak tuh Mas ke NAB-nya? Oke, ada dua hal. Biasanya, umumnya itu kalau misalnya reksadana bagi dividen, itu ada dua hal. Yang pertama langsung terreflect ke dalam NAB-nya, atau jika memang di prospektusnya itu dibagikan ke dalam, dibagikan ke nasabah, itu bisa juga. Jadi balik lagi, itu teman-teman bisa lihat di dalam prospektusnya. Jadi misalnya dividen itu, sorry maaf. Dividen itu maksudnya adalah dividen yang didapat dari emitennya ya Mas ya. Itu langsung terreflect di dalam NAB-nya sih Mas. Tapi Nah, maksudnya saya jelaskan itu ada fitur bagi-bagi dividen. Ada juga reksadana yang memiliki fitur bagi dividen. Seperti itu sih. nah ini buat Mas Hendra ya. Kalau ya saya juga punya pengalaman dengan reksadana juga ya. Dulu bahkan konsisten berinvestasi di reksadana dan hasilnya dalam 2 tahun itu cukup lumayan lah gitu ya. Nah, reksadana ini sama seperti saham. Tapi kalau saham kan ada harganya, harga per lembar saham kan. Kalau reksadana ini ada harganya juga, misalnya tadi Mas Tama bilang 1.000 gitu ya. Itu namanya NAB per unit, bukan per lembar. Nah, yang kita lihat itunya tuh, kalau NAB per unitnya naik, ya investasi kita naik kayak gitu ya. Nah, kalau bisa sih seperti kita ya membeli saham, tapi sahamnya itu kalau reksadana saham ya terdiri dari beberapa saham yang bagus-bagus yang sudah dipilihkan gitu ya. Kalau bisa kita berinvestasi di saham-saham yang bagus, membeli reksadana saham ya, dan rutin gitu ya. Nanti hasilnya cukup lumayan gitu ya. Kayak tadi reksadana konsumer, dana reksa mawar konsumer 10 itu kan bisa nyampe 15% setahun gitu ya. Nah itu seperti itu gitu ya. Oke. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi Mas. Cukup banyak nih pertanyaannya, tapi kita harus pilih-pilih gitu ya. Iya. Ya, izin bertanya Mas. Ini dari Sek Eko gitu ya. Izin bertanya Mas. Di tahun depan arah kebijakan investasi tim dana reksa untuk saham dan obligasi akan lebih banyak ke arah sektor mana nih gitu ya, apabila resesi memang benar akan terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada resesi itu kira-kira tim dari Dana Reksa Investment Management ini arahnya ke lebih banyak ke sektor mana nih kayak gitu ya. Kemudian untuk kebijakan obligasinya juga seperti apa Mas? Oke, kalau untuk sektor mana ya? Kalau misalnya karena saya nggak bisa bilang seperti itu karena di sisi kami masih view-nya tadi nih masih sama. Tapi kalau bisa saya pendapat pribadi, saya merasa sih untuk misalnya untuk saham nanti misalnya ternyata emang beneran terjadi resesi dan memang perkiraan kita salah gitu lah ya, misalnya ternyata Indonesia jadinya resesi, ya pasti
kita akan jatuhnya adalah ke saham-saham yang defensif gitu loh. So, mungkin bisa juga saham-saham teknologi seperti itu juga bisa jadi pilihan bagi teman-teman yang memang uh, menghindari shocking dari resesi tersebut gitu loh. Nah, Iya. misalnya kalau obligasi sendiri biasanya karena resesi dia itu obligasi akan jatuh sih, itu justru kita akan coba hindari sih. Jadi pengen taruh memang di tempat-tempat yang contohnya tadi di reksadana pasar uang seperti itu sih. Ya, reksadana pasar uang cukup menjanjikan ya. Biasanya kalau terjadi resesi itu obligasi yang tenornya jangka panjang dan juga pasti investment grade ya kalau obligasinya ya di DIM ini ya Mas ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi mengenai tentang pembelian reksadana ya, teman-teman ya. Di Ajaib itu reksadanya itu tidak ada fee-nya, teman-teman ya. Ini perlu dicatat nih. Baik subscription fee, biaya pembelian maupun redemption fee, biaya penjualan. Jadi semuanya buat teman-teman, kita pengen menginspirasi supaya teman-teman itu mau berinvestasi gitu ya. Jadi keuntungan yang misalnya kayak tadi reksadana mawar konsumer 10 keuntungannya setahun itu 15%, itu semuanya buat teman-teman semua gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke, ya sebelum kita menjawab nih teman-teman ya, kalau teman-teman pengen membangun dana darurat atau pengen berinvestasi di reksadana, silakan pilih. Di bulan ini kita kerjasama sama Dana Reksa Investment Management ya. Ini beli reksadana senilai 2 juta rupiah pakai kode promo yang saya pin ini, InvestDeok ya. Teman-teman berpotensi mendapatkan hadiah 100.000 nih. Ini periodenya hingga sampai akhir bulan ini aja ya, teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas ya. Pertanyaannya adalah ya, ini apakah dengan kenaikan suku bunga BI akan berdampak pada kenaikan tingkat return RDPU gitu ya? Apakah ini otomatis di-adjust atau nunggu dulu sih Mas biasanya kalau RDPU? Yang tadi biasanya tuh reksadana pasar uang tuh umumnya berkinerja itu adalah dari BI rate itu plus 1 atau 2%. Umumnya ya Mas, balik lagi ya. Ini saya nggak bisa menyamaratakan, tapi biasanya bukan ke-adjust sih, karena otomatis ketika kita ngomongin suku bunga BI rate naik, otomatis juga bank-bank juga akan ngeluarin uh, bunga baru yang buat deposito dan yang lain. Nah, itu juga akan meningkatkan rate dari RDPU itu sendiri sih, seperti itu. Umumnya seperti itu ya. Balik lagi, ini tidak bisa menyamaratakan semua reksadana, tapi umumnya seperti itu sih gitu. Ya, ada potensi terjadi kenaikan ya. Dan Iya. biasanya umumnya tadi ya, 1-2% itu Iya. Di atas BI rate gitu ya, teman-teman. Iya. Mas, kalau BI rate sendiri tahun depan nih apakah bisa nyampe di atas 5% gitu? Ini kan juga sebenarnya masih ada 2 bulan lagi nih. Apakah Iya. akan tersentuh nih level BI rate 5% ini, Mas? Kemungkinan bisa iya sih Mas. Karena yang tadi kan situasi juga global juga masih ini buruk, jadi BI juga akan melakukan pengetatan si konsensus kalau nggak salah di hampir 4,75 hampir 5%-an sih sampai dengan akhir tahunnya gitu. Jadi kemungkinan 5% sih agak mungkin sih dia di tahun depan gitu Mas. Sepertinya mengekor The Fed ya, Mas. Nah, ini The Fed ini kan kalau nggak salah di tanggal 2 ya, kira-kira seminggu lah dari sekarang gitu ya. Ini akan menaikkan suku bunga 75. Iya, 75 basis lagi. Ini The Fed ini kira-kira ada potensi untuk berhenti nggak sih, Mas? Tahun depan ini kan kalau dinaikin terus kan otomatis nih akan uh, Eh Amerika juga akan terganggu juga kan? Iya, kalau dibilang berhenti, kalau terakhir berita yang saya baca sih belum ya Mas, karena dari stance dari Jerome Powell kemarin juga ngomong bahwa mereka nggak akan melakukan pemberhentian menaikkan suku bunga sampai dengan di sana resesinya menurun gitu loh. Jadi balik lagi ini resesi inflasinya menurun. Jadi balik lagi akan seperti menunggu gitu loh. Jadi menunggu di mana inflasi sudah menurun baru mereka akan ngerem gitu. Ya itu balik lagi kebijakan dari pemerintah atau The Fed ya untuk mereka. Jadi masih sih Mas sampai akhir tahun suku bunga akan tetap The Fed akan tetap naik sih gitu.
Oke, berarti reksadana saham ini kira-kira akan kembali terbang lagi kalau suku bunganya ini udah mulai ngerem dinaikkan ya. Kira-kira seperti itu ya Mas ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi Mas. Ya, oke. Ya, oke mungkin sebelum kita membahas pertanyaan lagi ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan kirimkan di question box, nanti akan saya coba bacakan ya. Kemudian teman-teman jangan lupa nih promonya sampai akhir minggu ini ya, beli reksadana dana reksa investment management ya, atau reksadana dana reksa ya, ada di aplikasi Ajaib ya. Itu tidak ada subscription fee atau fee pembelian dan juga fee penjualan gitu ya. Kemudian ada promonya minimal 2 juta nanti dapat 100.000 ya, potensinya seperti itu ya teman-teman ya, hingga akhir bulan ini gitu ya. Oke, nah ini pertanyaannya masih terkait dividen, ada yang nanya dividen juga nih Mas ya. Silakan. Bagaimana kita mau tanya Bang, bagaimana kalau kita masuk dalam daftar pembagian dividen kita tahunya tuh gimana gitu ya? Oke, ini lebih ke saham banget ya, bukan masuk ke reksadana ya. Mungkin sedikit info kalau untuk saham biasanya bagi dividen itu adalah ada cum date, ada periodenya pembagian dividen. Biasanya itu diumumin di koran dan lain-lain gitu. Jadi Nah, ketika teman-teman mau beli reksadana, misalnya contoh udah mengincar dividen tertentu, bisa melihat tuh misalnya contoh BCA akan membagikan dividen per tanggal berapa. Nah, di situ ada tanggal kumnya. Jadi ketika teman beli saham tersebut sampai dengan tidak menjual sampai dengan tanggal kumnya, dia akan dapat dividennya. Seperti itu sih. Mas, pertanyaan dari saya, Mas. Kira-kira dana reksa ada tertarik nggak? Misalnya membuat reksadana yang dividennya itu tinggi, seperti indeks High Div 20 yang dibikin oleh Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kan ya kan lumayan ya Mas ya. Dari sisi harga nggak terlalu terpengaruh ketika ada dapat dividen kan lumayan biasanya ya. Terutama di saham-saham multi finance, kemudian saham-saham pertambangan energi ya, batu bara itu kan biasanya tinggi-tinggi gitu ya. Ada tertarik nggak Mas untuk bikin reksadana yang basisnya itu dividennya tinggi? Pada dasarnya gini mas, kita dana reksa itu pengen juga mengikuti tren atau misal juga pengen mendobrak pasar dengan produk-produk baru. Jadi tim produk kita selalu memikirkan cara bagaimana bisa bersaing atau berinovasi mengeluarkan produk. Jadi kalau bisa dibilang seperti itu mungkin kita ada ide, tapi saat ini saya belum bisa berbicara terlalu banyak karena memang pada dasarnya kita belum memiliki produk tersebut. Tapi pada dasarnya secara perusahaan kami pengen selalu berinovasi sih mas untuk melahirkan atau menerbitkan produk-produk yang memang bisa diterima masyarakat seperti itu sih mas. Oke, Mas, ini ada pertanyaan nih. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini dari Sexel gitu ya. Apakah dengan bunga tinggi untuk LDPT korporasi itu lebih risky gitu ya? Namanya juga apa? High risk high Korporasi return. akhirnya saya return gitu ya. Biasanya Iya, korporasi itu lebih tinggi gitu. iya. Eh, apakah ada Mas LDPT korporasi itu dan apakah lebih risky gitu ya? Oke, gini Mas, pada dasarnya tadi high risk high return, balik lagi ya. Jadi itu juga prinsipnya juga ketika sebuah perusahaan mengeluarkan surat utang. Ketika mereka perusahaannya kalau di kan ketika kita mengeluarkan surat utang pasti ada penilaian surat utang. Ketika surat utangnya dikeluarin, kita akan tahu rating dari surat utang tersebut. Semakin tinggi surat utangnya, semakin bagus surat utangnya. Misalnya kita bisa bilang triple B atau misalnya bahkan misalnya A plus atau triple A kayak gitu, otomatis bunganya juga lebih kecil. Tapi juga ketika perusahaan tersebut dinilainya uh, masih misalnya B, triple B atau bahkan triple B minus kayak gitu-gitu, ya pasti apa bunganya juga lebih tinggi, ya otomatis akan jauh lebih resiko. Nah balik lagi untuk menilai hal tersebut ya pasti dengan kita ngomongnya adalah pakai dengan lembaga rating sih mas kita bisa bilang. Jadi Oke. dinyatakan jauh lebih resikonya ya pasti akan evaluate dari perusahaan tersebut dan dari rating tersebut sih seperti itu. Oke, jadi kalau kita
bertanya mengenai tentang apa LDPT korporasi atau misalnya obligasi korporasi itu juga itu dilihat dari ratingnya. Biasanya kalau ratingnya investment grade ya biasanya ya apa kuponnya juga pasti rendah juga gitu ya. Iya, betul. Balik lagi, itu pasti akan terreflect di kupon yang akan diberikan lagi sih, Mas. Jadi kalau memang rate-nya ternyata grade dari korporasi itu bagus, ya pasti kupon yang akan diberikan juga biasa aja gitu kan. Tapi kalau ketika memang agak sedikit tadi di BB aja gitu ya, berarti agak sedikit lebih tinggi seperti itu sih. Jadi RDP itu kan ibaratnya kita mengemas lah ya di dalam suatu produk reksadana lagi gitu kan. Dan itu sama aja seperti kalau kita bisa beli obligasi langsung seperti secara di luar untuk beli obligasi itu sih Mas. Ya, yang jelas kalau teman-teman beli LDPT di ini ya, ini reksadana pendapatan tetap, maksudnya kalau di retail itu ya. Tapi kan kalau istilah reksadana itu ada penyertaan terbatas, tapi maksudnya LDPT ya Mas ya. Kalau obligasi, setahu saya obligasi di DIM itu saya pernah baca salah satu produk reksadananya itu semuanya investment grade ya Mas ya. Iya, karena Semuanya. ini sih Mas kalau kita bisa bilang itu adalah semacam batas batas toleransi dari perusahaan kan itu biasanya berbeda-beda ya untuk berinvestasi melakukan investasi dan menaruh dana investasi gitu. Nah, salah satu batasnya kita seperti itu sih Mas. Jadi kita harus masuk ke investment grade dan lain-lain. Kita punya beberapa minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk kita bisa berinvest di sana sih gitu. Ya, semuanya itu tertuang dalam prospektus ya teman-teman ya. Di Ajaib teman-teman bisa lihat prospektus fund fact sheet. Jadi tujuan dari reksadana itu apa, membuat reksadana tersebut itu semuanya ada ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat reksadana saham, isinya saham apa aja ya. Kemudian eh, reksadana pendapatan tetap itu isinya apa aja, itu semuanya ada ya teman-teman ya di Ajaib. Dan beli reksadana di Ajaib itu tidak ada subscription fee maupun redemption fee. Kemudian untuk bulan ini teman-teman ya minimal 2 juta teman-teman potensi mendapat 100.000 nih, belum apa-apa udah cuan nih dikasih reksadana pasar uang dari Dana Reksa Investment Management ya, kalau belinya melalui Ajaib dan reksadananya dari Dana Reksa. Mas, yang saya ketahui ini Dana Reksa memang sudah cukup lama ya, dari tahun 95 96 ya, mungkin perjalanannya itu udah lebih dari 30 tahun gitu ya, dan ini salah satu reksada perusahaan manajer investasi yang cukup terpercaya karena BUMN juga ya Mas ya. Yes, betul. Ya, BUMN juga ya. Jadi kita nggak usah khawatir teman-teman ya, silakan apa investasi di Dana Reksa melalui aplikasi Ajaib. Mas, mungkin segitu aja perjumpaan kita pada malam hari ini karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Terima kasih Mas Tama, salam Thank buat you, Mas Yasin. Dana Reksa Investment Management. Semoga DIM selalu jaya, selalu maju untuk ke depannya. Thank you. Terima kasih juga dari teman-teman Bibir, teman-teman Ajaib yang udah mengundang kami ya, Dana Ya, Reksa untuk bisa berdiskusi pada malam ini. ya, terima kasih Mas Tama. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu hingga akhir acara ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya, karena pandemi belum berakhir, dan tetap semangat. Tetap berinvestasi ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri acara ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Tama. Thank you, Mas. Ya, sampai jumpa Mas. Izin off.